Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali hari ini bersama Ustazah dan kali ini kita akan membahas pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua ini juga sama seperti yang ada di buku kalian, tapi Ustazah akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu tentang Asmaul Husna. Namun, sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ke materinya, kita simak dulu video ini ya. Nah, anak-anak, kita sudah sama-sama menyaksikan dan menyimak video ini. Nah, menurut kalian, kira-kira apa ya ibroh yang bisa kita ambil dari kisah tadi atau video tadi? Ya, pastinya Ustazah yakin anak-anak di pikirannya dan di hatinya pasti punya jawaban masing-masing. Nah, kali ini kita coba sama-sama ya, kita bahas dulu. Jadi anak-anak di video tadi bisa kita sama-sama saksikan bahwa ada seorang anak yang sangat optimis ya dalam berjuang untuk hidup. Artinya kalau kita melihat kondisi anak tersebut, mungkin kita perlu sangat bersyukur ya, karena Allah masih memberikan kita rezeki bersama orang tua dan anak-anak tidak seperti anak yang ada di video tadi ya, bersusah-susah dan bersusah payah untuk mencari rezeki di hari-harinya. Nah, di situ kita harus bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah uh, bapak yang ada di video itu melakukan sesuatu yang berbeda. Dia ingin membantu anak tersebut, tapi tidak ingin merendahkan derajatnya. Kalau kita lihat kan banyak ya anak-anak yang di pinggir jalan misalnya pengemis minta tanpa mau berusaha. Nah, di sini sang bapak ini ingin memberikan sesuatu dengan cara yang berbeda, bahwa ingin menghargai usaha dari anak yang berprofesi sebagai penyemir sepatu tadi. Dan yang terakhir adalah mandiri dalam hidup. Masya Allah ya. Ini pelajaran bagi kita anak-anak. Dengan segala kecukupan yang kita miliki, pastinya dong kita tidak mau kalah dengan anak yang ada di video tadi. Kalau kita diberikan kecukupan, kita bisa melakukan kemandirian dalam hal yang lain. Misalnya membantu orang tua, kemudian ingin misalnya ada yang punya jiwa usaha ya, belajar berjualan, kemudian uangnya ditabung dan bisa digunakan di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari kisah yang tadi Ustazah perlihatkan, dan nanti ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, ini dia target pelajaran kita hari ini. Apa saja? Nah, jadi kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Anak-anak tahu tidak apa itu Asmaul Husna?
Ya, Asmaul Husna. Kalau bahasa Arab ya, Ismi. Ya, Ismi itu kan nama ya. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang indah bagi Allah ya. Nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah. Dari nama-nama yang indah yang ada di Al-Qur'an itu ada 99. Cuma kali ini kita akan membahas hanya 4 saja. Apa saja? Nah, ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dari keempat Asmaul Husna ini, kita akan membahas artinya apa, kemudian maknanya apa, dalilnya apa, dan bagaimana kita cara meneladaninya. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Sebelum itu, Ustazah mengingatkan lagi bahwa kali ini kita akan membahas 4 ya. Jadi nanti sambil dihafalin ya, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masing-masing nama yang dimiliki oleh Allah memiliki arti masing-masing ya. Dan ini juga harus kita ketahui. Seperti Al-Mumit, artinya Allah itu yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, Allah itu yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang maha mandiri. Dan Al-Ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Dan Allah yang maha esa. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke Asmaul Husna yang pertama, kita simak dulu gambar berikut ini ya. Kira-kira ketika anak-anak melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran? Ya, di sini Ustazah memiliki 3 gambar. Yang pertama adalah gambar ada kejadian atau musibah gunung meletus. Kemudian yang kedua adalah gambar gempa dan tsunami. Dan yang ketiga adalah musibah, ya, hilangnya nyawa makhluk hidup, yaitu seorang manusia. Nah, dari gambar ini anak-anak, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dan ada hubungannya loh dengan Asmaul Husna kita yang pertama. Jadi, setiap kejadian apapun yang terjadi di muka bumi, itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Hidup dan matinya manusia, itu pun ada di tangan Allah. Dan Allah itu yang maha mematikan hambanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal, bukan tiba-tiba dia meninggal, bisa jadi karena penyakit dan yang lain, tapi itu adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka apapun yang Allah inginkan pasti bisa terjadi, ya. Dan di sini contohnya adalah kematian. Jadi anak-anak, kematian itu bisa kapan saja mendatangi kita, menghampiri kita ya. Maut itu selalu dekat dengan kita. Nah, di sini kita bisa hubungkan dengan materi Asmaul Husna kita yang pertama. Apa? Nah, di sini dia Al-Mumit ya. Al-Mumit artinya apa, Ustazah? Nah, di sini artinya Al-Mumit adalah Allah yang maha mematikan. Maksudnya Allah yang maha mematikan itu bagaimana? Nah, kita bisa memahami dari maknanya. Makna dari Al-Mumit adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Dan Allah berkehendak mematikan setiap makhluk ciptaannya. Jadi Allah yang menciptakan makhluk, dan Allah juga yang berkehendak untuk mematikan makhluknya. Dan segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, ya. Termasuk kita manusia, ya. Dan di sini dikuatkan dengan dalil, ya. Dalil itu ayat atau hadis yang bisa menguatkan bahwa Al-Mumit itu benar adanya. Dan ini terdapat di surat Az-Zumar, ya. Nanti anak-anak bisa mengecek ya di buku, di Al-Qur'an. Al-Mumit itu kalau di Az-Zumar ayat 42 itu dalilnya seperti apa ya. Nah, nanti ini tugas dari Ustazah untuk anak-anak mengecek dan memahami isinya. Nah, dari satu Asmaul Husna yang ini Al-Mumit, kita harus tahu bagaimana sih cara kita meneladaninya, agar setelah kita tahu Asmaul Husna, nama-nama yang dimiliki oleh Allah, salah satunya Al-Mumit ini, kita bisa meneladaninya itu maksudnya mencontoh atau membuat supaya kita bisa mengambil hal yang baik dari nama itu. Misalnya Al-Mumit, Allah mau mematikan. Wah, Allah mau mematikan berarti saya harus bagaimana ya supaya nanti ketika Allah mengambil nyawa saya, maka saya sudah siap dan Allah bisa memasukkan saya ke surga. Nah, supaya kita bisa seperti itu, maka hal yang bisa kita lakukan adalah beramal soleh dan berbuat kebajikan. Karena apa? Karena kematian selalu dekat dengan kita, kapan saja bisa datang dan di mana saja
dengan kondisi apa saja. Sehingga jika kita sudah siap dengan amal solih dan perbuatan kebajikan kita, maka insya Allah ya, apapun, kapanpun dan dimanapun, kita tidak bisa menolak yang namanya kematian dan akan menghadapinya. Dan artinya kita siap insya Allah. Nah ini ya anak-anak tentang Al-Mumit ya yang pertama. Kemudian kita beralih. Nah di sini Ustazah punya gambar lagi. Kita akan beralih ke Asmaul Husna yang kedua. Nah di sini Ustazah punya gambar ada seorang yang sedang sakit keras ya. Sampai ini kita bisa memaknainya mungkin dia sedang membaca atau sedang diajikan ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah di sini juga ada teman-teman yang menjenguk teman yang sakit. Artinya kita bisa melihat ada orang yang sehat dan ada orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, wah ada adik bayi, Masya Allah. Adik bayi itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Allah yang memberikan kehidupan. Kemudian yang terakhir, Masya Allah, hidangan yang lezat ya. Hidangan yang lezat ini dari mana sumbernya? Tentu saja dari Allah, dan bisa jadi jembatannya adalah orang tua kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, kemudian memberikan kita makanan, kebutuhan, dan lain-lain. Artinya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nah di sini apa yang bisa kita lihat anak-anak? Ya, bahwa seperti yang pertama tadi ya, Al-Mumit, itu Allah maha mematikan. Maka Allah juga yang maha menghidupkan hambanya. Ada orang yang sakit, tapi nanti dia tetap akan bisa sembuh. Tapi ada juga ada orang yang sakit, lama-lama Allah memberikan kehendaknya sehingga dia meninggal. Ya, seperti yang kondisi sekarang, dengan kondisi pandemi COVID-19, ada orang yang kuat dan bertahan karena imunitas tubuhnya baik, namun ada juga orang-orang yang akhirnya harus meninggal dunia karena penyakit ini. Nah, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah, bahwa Allah maha menghidupkan ya, yang siapa yang diberikan kehendak maka dia akan hidup. Contoh seperti adik bayi ini. Adik bayi ini lahir karena Allah yang menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada adik bayi lahir ke dunia ya. Subhanallah. Adik bayi ini bukti bahwa makhluk hidup itu adalah ciptaan dari Allah, manusia ya, seperti itu. Kemudian ada rezeki dari Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu maha memberikan kebutuhan kita. Ya, Allah maha memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, tentunya kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan yang baik untuk kesehatan, kita makan untuk sehat. Kalau kita sudah sehat, kita jadi bisa tetap hidup seperti itu. Walaupun Allah juga tetap berkehendak. Kalau misalnya kita sehat, tiba-tiba meninggal, ada yang seperti itu ya. Banyak kasus yang seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan Asmaul Husna kita yang ketiga? Mohon maaf yang kedua. Nah, ini dia Al-Hayyu ya. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup ya, dan Allah itu yang memberikan kehidupan. Nah, ini maknanya bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Allah itu tidak pernah mati. Kalau manusia adalah makhluk hidup dan manusia pasti akan mati, dan Allah juga yang memberi kehidupan kepada hambanya atau makhluknya. Ada tanaman, dia akan hidup jika ada air, disiram, diberi pupuk. Air siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya ada di surat Al-Mu'minun ayat 65 dan Ali Imran ayat 2. Nah, ini nanti boleh anak-anak lihat kembali ya di Al-Qur'an, dicek makna artinya dan baca, kemudian dimaknai, difahami ya apa isinya. Nah, bagaimana cara kita meneladaninya? Ya, kalau tadi Al-Mumit meneladaninya dengan melakukan amal soleh ya, kebajikan ya. Nah, di sini sama ya, mirip dengan Al-Mumit. Kita mempergunakan kesempatan kita waktu hidup dengan sebaik-baiknya ya. Seperti tadi, kalau kita sakit, kita nggak bisa ibadah. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Sehingga kita harus sehat ya dengan cara makan makanan yang bergizi, karena Allah yang memberikan kebutuhan melalui makan makanan yang bergizi tersebut. Dan kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita ke gambar yang ketiga. Nah, di sini ada gambar apa ya?
oh ada anak solihah sedang rajin membantu orang tua untuk membersihkan kamar. Kemudian ada lagi yang rajin membantu orang tua untuk mencuci. Kemudian, nah ini merapikan pakaian. Mohon maaf, merapikan pakaian yang ada di atas kasur, sekalian merapikan kasur, maksud Ustazah. Nah, di sini apa yang bisa kita simak anak-anak? Nah, kita bisa simak bahwa di sini anak-anak ini adalah anak-anak yang mandiri. Anak-anak ini adalah anak-anak yang peduli, ya, peduli, anak-anak yang melihat kondisi yang tidak baik, maka dia akan memperbaikinya. Kondisi yang tidak rapi, maka dia akan memperbaikinya. Kondisi yang tidak bersih, maka dia akan membersihkannya. Artinya dia tidak cuek dan dia peduli terhadap lingkungannya. Apa hubungannya dengan Asmaul Husna kita yang selanjutnya? Nah, ini dia. Asmaul Husna kita yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Allah yang maha berdiri sendiri. Artinya apa? Allah itu maha berdiri sendiri, tidak bergantung sama siapapun, ya. Allah tidak bergantung sama siapapun. Bedanya dengan kita apa? Kita bergantung kepada Allah, dan itu yang membedakan Allah dengan makhluknya. Kita adalah makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq atau pencipta kita. Sehingga Allah itu tidak pernah minta tolong sama siapapun. Allah itu tidak pernah bergantung sama apapun dan siapapun. Dan Allah itu maha mandiri, ya, melakukan semuanya, tidak ada yang bantu, ya. Beda dengan manusia. Itu bedanya dengan manusia. Nah, maknanya bagaimana anak-anak? Maknanya adalah Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, ya. Allah itu tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, sama ya, dalilnya juga terdapat di Quran surat Ali Imran ayat kedua. Nanti anak-anak bisa mengecek juga ya. Dan ini biasanya akan ada juga nanti di ujian akhir, ya, ujian akhir sekolah. Misalnya nanti disebutkan arti ayatnya dan dan dalam soalnya dikatakan ayat ini adalah dalil dari Asmaul Husna apa, seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak bisa mengingat-ingat kembali. Nah, cara meneladaninya bagaimana? Kita meneladani Allah melalui Asmaul Husnanya, Al-Qayyum. Kalau Allah maha mandiri atau berdiri sendiri, maka kita juga harus belajar untuk mandiri dan optimis. Belajar mandiri dan optimis. Optimis apa artinya anak-anak? Optimis adalah percaya, ya, yakin bahwa saya bisa melakukan. Dan kita harus menghindari sifat malas dan juga sifat pesimis. Pesimis ini lawannya dari optimis. Pesimis ini orang yang tidak percaya diri, orang yang cepat menyerah. Ini namanya pesimis. Oke? Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut yuk ke gambar yang ketiga. Nah, Ustazah punya gambar ada yang sedang sholat berjamaah. Waduh, jadi kangen ya sholat berjamaah di masjid sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul di sekolah. Ada juga ya gambar yang sedang tilawah. Nah, bagaimana kabar tilawah anak-anak hari ini di rumah, bahkan yang sebelumnya? Mudah-mudahan buku penghubungnya terisi ya, tilawahnya minimal 2 halaman per hari. Kemudian sholatnya, ya, sholat ini adalah bentuk dari ibadah kita kepada Allah. Kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Sehingga ketika kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, maka apa yang diminta Allah pasti kita lakukan. Contohnya ya melalui ibadah ini, ya. Dan contoh lagi, wah, ini ada anak ganteng, ada babang ganteng ini ya, anak solih, ya, subhanallah, menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Nah, di sini adalah salah satu bentuk bahwa kita yakin bahwa Allah itu ada dan kita melakukan apa yang Allah minta. Salah satunya adalah menutup aurat. Dan ini juga ada evaluasinya ya di sekolah kita. Dan juga ada anak salihah juga ya yang menutup auratnya. Kalau kita sudah melakukan ini dan kebaikan-kebaikan yang lain, itu artinya kita sudah yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu ada dan kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini hubungannya dengan Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Ahad. Artinya Al-Ahad itu apa? Artinya yang Maha Esa, dan artinya Allah itu satu, ya. Esa itu artinya
satu. Maknanya apa? Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, ya. Allah tempat kita bersandar, ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dan ini terdapat di surat yang setiap hari mungkin kita baca ketika kita sholat. Ada di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad, ya. Jadi ahad, satu. Bagaimana cara kita meneladaninya? Nah, cara meneladaninya adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Seperti tadi, ketika kita sudah tahu kewajiban kita untuk sholat, maka kita akan melakukan sholat itu, ya, dengan tepat waktu, dengan baik, ya, dengan gerakan dan bacaan yang benar, dan melakukan segala yang Allah perintahkan yang lainnya. Nah, ini dia anak-anak 4 Asmaul Husna yang sudah kita sama-sama simak hari ini. Nah, sekarang Ustazah pengen bertanya nih sama kalian semua. Mau nggak ya kalau kita menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah? Mau nggak? Ya, pasti mau dong. Sama, Ustazah juga mau dan pengen sekali menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa terpuji di hadapan Allah? Ya, pastinya kalian sudah punya jawaban masing-masing ya. Nah, untuk itu Ustazah ingin mengajak anak-anak untuk, nah ini, kita sama-sama mencari tahu. Karena apa? Karena agar kita bisa menjadi hamba yang terpuji di hadapan Allah adalah dengan bersikap dan berperilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Seperti apa? Nah, ini dia, Ustazah ingin anak-anak bisa mencari tahu dengan literasi, membaca di bukunya, di buku pelajaran Al-Islam. Halaman berapa? Halaman 14 sampai 15. Semuanya sudah ada di buku. Nah, nanti bisa ditambahkan masing-masing poin ini 5, ya. Kalau nanti anak-anak sudah menyelesaikan, nanti bisa diunggah di Google Classroom, ya. Nanti dikerjakan di lembar kertas, kemudian anak-anak boleh mengunggah di Google Classroom, ya. Baik anak-anak, ini dia yang bisa Ustazah sampaikan terkait materi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja dari Ustazah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.